Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, selamat menyaksikan materi berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kajian Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadis tentang berprasangka baik atau husnuzon. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dzaz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Juraij, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Sebagian orang membicarakannya, maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk menggunjing dan mengumpat. Arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Isi dan kandungan ayat tersebut adalah, yang pertama, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik. Kedua, akhlak mulia merupakan fondasi bagi komunitas umat Islam. Yang ketiga, salah satu akhlak tercela yang harus dihindari adalah prasangka buruk atau suudzon. Keempat, perilaku lain yang sungguh-sungguh harus dijauhi adalah menggunjing, membuka rahasia, atau membicarakan aib satu dengan yang lainnya. Yang kelima, ayat ini mengantarkan pada sebuah tatanan, aturan, atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera.
Keenam, ayat ini mengukuhkan prinsip tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Yang ketujuh, ada dua perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yakni ghibah dan tajasus. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut adalah yang pertama, menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk. Sebaliknya, mengedepankan sikap berpikir positif. Kedua, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya, sibuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah atau introspeksi diri. Ketiga, jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. Keempat, memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat, sehingga setiap pribadi selalu dapat menebarkan energi positif dan terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Yang kelima, tidak membiasakan diri sebagai mata-mata saat melihat sikap dan perilaku orang lain. Keenam, sangat besar manfaat yang ditimbulkan jika kita lebih banyak berpikir positif. Poin selanjutnya adalah hadis tentang berprasangka baik atau husnuzon. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tajassasu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari zon atau prasangka, karena zon atau prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis tersebut adalah, pertama, berhati-hati, hindari dengan sangat, bahkan jauhi dengan kematangan berpikir agar tidak melakukan zon atau prasangka. Kedua, dasar atau landasan dilarangnya sikap ini karena ia merupakan ucapan yang paling buruk atau jelek. Hikmah dan manfaat husnuzon. Yang pertama, merupakan salah satu sifat yang terpuji. Kedua, hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan dan ketentraman, serta kedamaian, jauh dari perasaan gelisah, was-was, dan khawatir serta sakit hati. Ketiga, terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya itu ada husnuzon, ghibah, buhtan, dan fitnah. Yang pertama, husnuzon adalah berprasangka baik, atau lawan katanya itu suuzon, berprasangka buruk. Yang kedua, ghibah adalah membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang yang bersangkutan, walaupun yang disebut itu cocok dengan pelaku. Ketiga, buhtan atau bohong besar adalah jika keburukan yang disebut itu tidak disandang oleh yang bersangkutan. Dan terakhir, fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan maksud menjelekkan orang lain. Baik, untuk quotes hari ini, kepala dan hati yang baik adalah kombinasi yang hebat. Untuk materi hari ini saya cukupkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang belum paham, mudah-mudahan Allah segera fahamkan. Dan bagi yang sudah paham, semoga bisa membantu temannya agar lebih cepat paham.
See you the next video. ونادى أصحاب الجنة. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.